Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial tentang bagaimana cara mengerjakan daftar gaji karyawan PT Maju Abadi Surabaya ini dengan menggunakan Excel ya. Tentunya kita memakai ada fungsi logika, VLOOKUP, COUNTIF, dan juga SUMIF. Nah, oke, sebelum masuk ke pengerjaan, kita lihat dulu di sheet yang kedua. Oke. Nah, di sini ada petunjuk-petunjuk yang harus diperhatikan dulu ya. Yang pertama itu kita langsung ke poin yang terakhir, yaitu formatlah range F4 sampai K15 dan range N4 sampai N7 ke format accounting dan juga 0 decimal place. Nah, jadi ini mulai dari kolom F4 sampai ke kolom K15 ini kita harus formatnya harus accounting ya, harus accounting dan juga desimalnya harus dinolkan. Jadi nggak boleh ada decimal places gitu. Terus habis itu di sini kan ada kolom golongan sama gaji pokok. Nah, ini dari N4 sampai N7 ini juga harus kita buat accounting biar nanti memudahkan untuk menghitung gitu ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke proses menghitung ya, cara mencari gaji pokok. Oke, sebelumnya kita lihat ke sheet yang kedua dulu. Eh, di sini kan gaji pokok diisi dengan fungsi pembacaan tabel atau VLOOKUP ya. Berarti kita menggunakan fungsi VLOOKUP untuk mengerjakan cara mencari gaji pokok ini. Nah, pertama kita ketik dulu VLOOKUP. Oke. Nah, di sini kan ada lookup value. Nah, lookup value ini diisi dengan kolom yang sebagai kata kunci gitu. Sebagai kata kunci apa yang kita cari. Jadi kita kan mencari gaji pokok. Nah, ini ada golongannya. Berarti kolom dari lookup value-nya ini kita isi dengan golongan. Jadi diisi dengan diklik C4, terus habis itu lanjut ke kita kasih koma, lalu kita langsung lanjut ke table array. Nah, table array ini berarti berisi konten ini, golongan dan gaji. Langsung aja kita copy semua tabelnya. Terus jangan lupa kita pencet F4 untuk mengunci tabelnya. Nah, kunci untuk mengunci tabelnya ini fungsinya biar nggak geser uh, pada saat kita masukkan rumus gitu. Lanjut, kita kasih koma, terus kita kasih ke lanjut ada kolom index number. Nah, di kolom index number ini kita isi 2 karena kita kan mencari gaji pokok ya. Berarti di kolom yang ada gaji pokoknya itu berarti kan kolom 2. Jadi kita isi kolom 2. Nah, selanjutnya ada range lookup. Nah, range lookup ini kita pilih dengan false exact match. Oke. Kenapa kita pilih false exact match? Karena kita mau hasil yang benar-benar sesuai dengan golongannya gitu, biar sesuai. Oke, kita coba, kita udah kasih kurung, sekarang kita enter. Nah, ini udah keluar teman-teman. Oke, sekarang kita udah keluar, berarti langsung aja kita drag ke bawah gini. Nah, itu nanti pasti bakalan rumusnya udah sesuai, jadi kalian nggak perlu masukin rumusnya satu-satu lagi. Oke, selanjutnya kita ke tunjangan istri, ke kolom tunjangan istri. Nah, kita lihat dulu di sheet 2, ini petunjuknya apa. Jadi, poin nomor 2 ya, jika status K atau kawin, maka tunjangan istri 10% dikali gaji pokok. Jika tidak kawin, maka tunjangannya itu 0. Berarti, kita balik lagi ke sheet yang satu, berarti kita pakai fungsi logika ya. Berarti fungsi logika kita pakai if, oke, if. Nah, logical test-nya ini kita masukkan ke kolom ini.
status, ke kolom status yang akan kita cari gitu kan. D4, terus kita masukkan syaratnya. Kan tadi syaratnya kalau kawin. Nah, kita masukkan kalau kawin, value if true-nya kita masukkan. Kalau kawin itu berarti gaji pokoknya dikali sama 10%. 10%, habis itu kalau misalnya nggak kawin berarti kita kasih langsung 0 aja. Karena dia nggak mendapat tunjangan istri kan. Oke. Jadi terus kita kasih kurung. Nah, udah selesai, kita klik enter. Nah, ini keluarkan. Terus sama kayak cara yang tadi, kita tinggal drag ke bawah gitu, jadi nggak perlu ngisi satu-satu. Nah, ini pasti kan kosong ya, karena kan dia nggak punya, karena dia kan nggak kawin gitu. Oke. Lanjut ke tunjangan anak. Kita lihat di sheet yang kedua, di tunjangan anak. Jika jumlah anak kurang dari sama dengan 2, maka 5% dikali gaji pokok dikali jumlah anak. Nah, jika jumlah anak lebih dari sama dengan 3, maka 5% dikali gaji pokok dikali 2. Oke, sekarang kita tetap pakai fungsi if. Ketik dulu fungsi if. Nah, selanjutnya logical test-nya kita pakai di kolom yang jumlah anak ya. Jumlah anak. Kita masukkan syaratnya. Syaratnya tadi kalau kurang dari sama dengan 2, nah berarti dalam kurung dia 5% dikali 5% ya. Dikali 5%. Nih gaji pokoknya. Terus jangan lupa dikali juga jumlah anaknya. Nah, lanjut kita kasih lagi if lagi dalam kurung ini tabelnya, lalu kita kasih syaratnya. Kalau kurang dari sama dengan 3, berarti kita masukkan syaratnya 5% dikali dengan tabel gaji pokok. Lalu jangan lupa yang terakhir dikali 2 ya. Nah, udah kita kasih kurung lalu enter. Nah, ini udah kan. Terus kita drag ke bawah juga. Nah, ini pasti keluarkan. Selanjutnya ke kolom gaji kotor ya. Nah, di sini cara mencari gaji kotor itu gaji pokok plus tunjangan istri ditambah tunjangan anak. Nah, karena ini penjumlahan, jadi kita pakai sum. Jadi sum, tulis dulu sum. Nah, caranya kan ada gaji pokok ditambah tunjangan istri ditambah tunjangan anak. Nah, kita langsung aja drag ini. Nah, ini udah ditambah, kita kasih tanda kurung. Udah keluar kan? Nah, sekarang kan udah keluar. Kita langsung drag aja ke bawah. Sama kayak yang tadi. Nah, selanjutnya mencari potongan ya. Kita ke sheet 2 lagi, kita lihat di sini potongan sebesar 15% dari gaji kotor. Nah, kalau potongan 15% dari gaji kotor, kita langsung aja sama dengan kolom di gaji kotor langsung dikali dengan 15%. Nah, udah langsung enter. Ini nanti langsung keluar nilainya. Nah, langsung kita drag. Lanjut ke gaji bersih ya. Gaji bersih itu gaji kotor dikurangi potongan. Nah, berarti sama kayak cara nyariin potongan tadi, kita klik kolom gaji kotor, lalu dikurangi sama kolom di potongan. Nah, ini udah langsung di enter aja. Udah selesai ya kan? Kita tarik. Nah, sekarang dijumlah. Karena penjumlahan kita pakai sum. Oke. Kita pakai sum, langsung aja tarik kolom yang mau kalian jumlah semuanya. Nih, kolom-kolom. Nah, udah terus kita kasih dalam kurung, kita enter. Nah, ini udah keluar ya. Udah keluar.
Terus setelah itu kita ke ini, sum yang ini, gaji pokok tetap jumlahnya tetap pakai sum. Nah, tinggal drag aja. Oke, udah keluar. Ini sama ya. Ini sama juga kalian drag sama. Nah, ini langsung mengikuti gitu yang belakangnya kan. Kayak otomatis gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke kolom yang bawahnya ya. Sekarang kita membahas tentang count if sama sum if. Gimana caranya pakai count if dan juga rumus sum if gitu kan. Sekarang soal nomor 1 nih. Jumlah pegawai kawin gitu kan. Berarti kita memakai rumus count if. Ditulis nih count if. Kenapa kita pakai count if? Karena kita mencari seluruh data gitu. Seluruh data. Nah, kita masukkan range-nya. Range-nya ini apa itu namanya? Range-nya ini status ya. Status yang kawin nggak kawin gitu. Nanti kita range-nya kita masukin tabelnya. Habis range, koma, langsung kita masukin kriterianya. Kriterianya kan yang dicari jumlah pegawai yang kawin ya. Jadi kita masukkan ini kawin, terus kita dalam kurung, terus sudah diklik. Nah, ini ada 7 ya. Nanti bisa dicek benar atau enggak itu ada 7 yang kawin, oke. Oke, selanjutnya ini jumlah pegawai golongan 2. Nah, ini tetap pakai count if ya. Jangan lupa. Tetap pakai count if. Nah, kita masukin range-nya dari golongannya. Terus habis itu udah, terus kita masukin kriterianya itu golongan 2. Berarti kita masukkan angka 2. Nah, nanti udah keluar ada 3. Oke. Nah, jumlah gaji bersih pegawai yang kawin. Ini kita pakai sum if karena kita mau jumlah gaji bersih pegawai yang kawin aja. Jadi lebih spesifik gitu. Jangan lupa tetap ya apa namanya? Jangan lupa tetap accounting pokoknya. Terus desimalnya ini di nolin. Terus kita cari yang Rp atau rupiah ya, karena kita pakai Indonesia. Oke, jangan lupa. Terus kita pakai masukin rumusnya sum if. Nah, di sum if ini ada range. Kita masukkan range-nya itu tetap status ini. Kita masukkan range-nya. Terus kita masukin kriterianya itu pegawai yang kawin ya. Pegawai yang kawin. Oke, terus kita masukkan lagi di ini sum range. Di sum range-nya ini kita pakai ini gaji bersih ya. Oke, udah. Nah, udah keluar kan. Sekarang yang kedua jumlah potongan pegawai golongan 4. Oke, tetap kita pakai sum if. Sorry. Sum if. Nah, range-nya kita tetap potongan ya. Ini range-nya golongan. Kriterianya kita masukin 4. Terus selanjutnya kita masukin sum range-nya potongan. Terus kita beri tanda kurung tutup, terus kita enter. Nah, ini udah keluar ya. Yang terakhir, jumlah pegawai yang mempunyai anak lebih dari sama dengan 3. Kita pakai count if range-nya jumlah anak ya. Terus kriterianya masukin itu lebih dari sama dengan 3.
jangan lupa tanda kurung tutupnya. Udah selesai, udah ketemu semua ya teman-teman. Ini, jadi data hasilnya kayak gini. Ini udah ketemu semua, jadi kita sudah selesai mengerjakan soal daftar gaji karyawan PT Maju Abadi Surabaya ini. Baiklah, mohon maaf ya kalau misalnya tutorial kali ini ada kesalahan atau kata-katanya kurang berkenan, jadi tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.